kalau kalian sudah menamatkan sekolah, kalian mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Masih bingung nih kok. Kuliah jurusan apa ya? Nah, saya dulu mengambil jurusan pendidikan non formal atau PNF. Jurusan pendidikan non formal itu apa ya, Bu? Nah, jadi pendidikan non formal itu yang bertujuan untuk melengkapi, menambah, dan mengganti pendidikan formal. Nah, di pendidikan non formal ini diselenggarakan oleh lembaga khusus, di mana yang berpedoman kepada standar nasional pendidikan. Kemudian karena berpedoman kepada standar nasional pendidikan, maka pendidikan non formal ini dihargai setara dengan pendidikan formal. Nah, jadi salah satunya lembaga pendidikan non formal itu yaitu ada PKBM. Nah, di PKBM ini terdapat pendidikan kesetaraan, PAUD, pendidikan keaksaraan, dan kemudian ada lembaga pendidikan non formal yaitu pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini ialah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam masuk pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian contoh lembaga yang ada di pendidikan non formal itu ada lembaga kursus dan pelatihan, di mana lembaga kursus dan pelatihan ini merupakan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu kepada peserta didik. Contoh dari lembaga kursus dan pelatihan ini ada lembaga kursus komputer, lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus dan pelatihan kerajinan tangan, dan masih banyak contoh lembaga-lembaga kursus dan pelatihan. Contoh lembaga pendidikan non formal selanjutnya ada kelompok belajar. Kelompok belajar ini ialah pendidikan non formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tentunya tujuannya itu untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat. Contoh selanjutnya pada pendidikan non formal itu ada majelis taklim, di mana majelis taklim ini pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama. Contohnya yaitu kelompok pengajian. Kemudian ada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini bagian dari pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan program paket A setara SD, program paket B setara SMP, dan program paket C setara SMA, serta dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan, sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan ini diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Balai Pengembang Kegiatan Belajar atau BPKB, dan juga PKBM. Kemudian ada lembaga pelatihan khusus atau LPK. Prospek dari jurusan pendidikan non formal ini yaitu jurusan pendidikan non formal dapat bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga PNF dan pemberdayaan masyarakat. Prospek kerjanya seperti sebagai konsultan pengembangan masyarakat, fasilitator, tutor atau pengajar, kemudian motivator pendidikan, peneliti, dan pengembang PNF. Selain itu, lembaga yang menerima lulusan PNF antara lain seperti Kemendikbud bidang program pendidikan usia dini, pusat informal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga diklat, instansi yang menyelenggarakan program PNF, PAUD, dan lembaga PNF lainnya. Ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat ini mempersiapkan para lulusan yang bisa berkompetisi dalam bidang